إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Niki sing mburi cagak nih ngetan monggo. Sing mburi cagak ngetan. Ben ketok. Maju lagi. Maju lagi. Ya. فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah SWT, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi iman. Dimuliakan Allah Ta'ala, dengan iman ini Allah SWT akan senantiasa memberikan barokah kepada kita dalam kehidupan ini. Dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita setelah kita mati. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah setelah itu. Kekayaan kita yang paling besar adalah iman. Kekayaan kita yang paling besar, yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling istimewa adalah iman. Selagi masih ada iman dalam hati seseorang, maka satu saat dia akan jadi raja-raja di surga Allah SWT. Tidak ada bahaya yang lebih besar yang dihadapi manusia ini melebihi kalau hilang imannya. Maka orang-orang dulu menangis, Sayyidina Hasan menangis malam-malam suntuk. Ditanya, kenapa kamu menangis? Ini muridnya Sayyidina Ali yang terkenal sebagai wali Allah, menangis malam-malam suntuk. Kenapa kamu menangis? Dosa apa yang telah kamu buat sehingga menangis? Saya tidak takut itu. Memang beliau ini enggak pernah buat dosa. Yang saya takuti kalau iman saya hilang, katanya. Jadi dimuliakan Allah SWT, iman ini perkara yang termahal, terpenting dalam kehidupan manusia ini. Keyakinan kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah. Keyakinan kepada Rasulullah, satu-satunya jalan menuju ridha Allah hanya jalan Rasulullah. Keyakinan kepada negeri akhirat, rumah kita ini akhirat bukan dunia ini. Keyakinan kepada kitabullah, kita hidup ini punya pedoman dari Allah yaitu kitabullah. Keyakinan kepada para malaikat, kanan kiri kita penuh dengan malaikat dengan macam-macam tugas. Di antara tugasnya adalah mencatat amal-amal kita. Keyakinan kepada takdir, segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Inilah iman, rukun iman yang 6 nih penantiasa mesti kita
ulang-ulang supaya tertanam dalam hati. Nah, mulai Allah Ta'ala, dan iman ini adalah karunia Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang pun yang bisa iman kecuali dengan kehendak Allah. Iman bukan karena kepandaian seseorang. Kalau iman karena kepandaian, maka orang-orang pandai dapat iman. Tapi tidak. Orang Jepang yang katanya pandai itu malah nyembah berhala. Orang-orang India kebanyakan malah nyembah sapi. Bukan hanya nyembah sapi, sampai kotoran sapi itu dicium-cium, disembah-sembah. Padahal itu orang pinter-pinter itu. Itu tokoh India yang hebat, terkenal seluruh dunia. Namanya Mahatma Gandhi. Dia itu nulis dalam bukunya itu. Kita menyusu kepada ibu setahun 2 tahun. Kita menyusu kepada sapi seumur hidup. Maka sapi itu lebih mulia daripada ibu kita. Maka kita harus sembah sapi itu. Jadi ini orang pinter ini. Oh, pahlawan nasional India. Kalau datang ke PBB itu orang pada hormat semua, tapi malah nyembah sapi. Iman bukan didapatkan melainkan Allah Ta'ala dengan kepandaian, dengan pengalaman. Kalau iman didapatkan dengan pengalaman, iblis pengalamannya banyak, tapi dia tidak mendapatkan iman yang benar. Iman tapi imannya enggak iman yang benar. Dia percaya dengan Allah, bi'izzatika, percaya dengan kekuasaan Allah. Tapi dia tidak percaya dengan perintah Allah. Nah, perintah Allah ditentang. Oh, enggak cocok ya. Nah, maka imannya enggak ada gunanya. Iman itu setelah iman harus timbul ketundukan. Kalau imannya tidak timbul ketundukan, itu imannya iblis, maka imannya ditolak. Nah, oleh karena Allah Ta'ala ceritanya ini, ketika menjelang kiamat, orang sudah pada mati semua, jin pun sudah pada mati semua, tinggal iblis saja yang belum mati ini. Dia lari ke sana, lari ke sini, diburu sama malaikat Israel. Dia lari sana, lari sini. Saya tobat, kapok pokoknya. Nah, maka Allah berfirman kepada malaikat Israel, kalau memang betul-betul iblis itu tobat, suruh sujud di kuburannya Adam sana. Maka Israel bilang, Allah akan menerima tobat kamu, iblis. Pakai syarat, kamu harus sujud di kuburannya Adam. Hah? Adam masih hidup aja saya enggak mau sujud kok. Sudah mati saya suruh sujud. Wah, enggak mau. Nah, ini namanya orang itu kalau Allah enggak kasih hidayah itu loh. Sudah neraka di depannya juga enggak bisa tobat. Enggak bisa tobat kayak iblis itu laknatullah alaih. Jadi hati manusia itu Masya Allah kalau sudah dibikin atos sama Allah itu atosnya setengah mati. Jak ngomong agama yang malah turu. Ini atos di sini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, insyaallah mulaikan. Mulaikan Allah SWT. Iman ini perkara mahal betul mulaikan. Ini hidayah Allah pada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah SWT sudah memberikan kepada kita usaha-usaha yang bila usaha itu kita buat, insya Allah Allah akan kasih kita iman yang benar. Maka usaha iman itu harus istiqomah, sebagaimana iman itu harus istiqomah sampai mati, maka usaha iman itu harus istiqomah sampai mati juga. Usaha iman itu harus istiqomah sampai mati. Usaha iman itu apa? Usaha dakwah pertama. Maka dakwah ini harus kita buat sampai mati.
Baginda Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut masih dakwah semalekan. As-sholat, as-sholat, jagalah sholat, kata beliau. Dalam keadaan sakaratul maut masih pesan, wa ma malakat aimanukum, berbuatlah baik kepada budak-budak hamba-hamba sahaya. Namalakan Allah Ta'ala. Maka dakwah sampai mati. Pengeluaran jamaah sampai mati. Walaupun kita tahu nanti sebentar lagi kita akan mati, paling bagus saat itu keluarkan jamaah. Insyaallah malaikat. Supaya kita mati tapi usaha kita masih hidup. Maka Nabi dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah. Jamaahnya Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Angfidu jaisa Usamah, angfidu jaisa Usamah, berangkatkanlah pasukannya Usamah. Beliau sedang membentuk jamaah dipimpin Usamah ibnu Zaid 3.000 orang untuk pergi ke Romawi. Inilah jamaah terakhir beliau, dibentuk ketika sakaratul maut. Jamaah ini sudah siap-siap di luar kota, sedangkan Nabi dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kita ini penting pikir hari-hari mengeluarkan jamaah. Barangkali hari inilah hari terakhir di dunia, maka saya harus mengeluarkan jamaah. Sehingga saya mati, nanti di kubur saya tersenyum, jamaah-jamaah bergerak. Insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, ini yang pertama kali malaikat. Kemudian malaikat Allah Ta'ala zikir malaikat. Nah, karena Nabi mengajarkan kepada kita, usahakan kita ini mati itu dengan zikrullah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini harus dilatih malaikat, hari-hari dilatih. Perlu kita zikir beribu-ribu agar ini tertanam dalam hati, sehingga nanti ketika kita mau mati itu enggak bingung, sudah biasa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ibaratnya orang mati ini malaikat orang yang apa? Perang malaikat. Nah, sebelum perang itu latihan dulu. Kalau sebelum perang nggak mau latihan, setelah perang itu baru latihan gimana? Ya nggak bisa tuh malaikat. Itu sebelum naik ring, tukang tinju itu sebelum naik ring malaikat. Itu latihannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tiap hari itu mukuli pasir itu mereka. Makanannya diatur, tiap hari makan telur 5 kilo. Supaya kuat mereka. Sehingga nanti naik ring dalam 5 menit musuh bisa ditumbangkan sehingga dapat hadiah 1 miliar. Tapi ini tidur aja, bangun tidur langsung naik ring, ya langsung kerpiak malaikat. Orang yang tidak biasa zikir, nanti dalam keadaan sakaratul maut bagaimana bisa zikir malaikat? Sakaratul maut itu berat malaikat. Sakaratul maut itu adalah berat. Kalau orang tidak biasa ingat pada Allah, saat itu akan bingung malaikat. Dan kemudian malaikat Allah Ta'ala kita istiqomah malaikat dalam amalan-amalan, istiqomah. Karena perkara itu kalau sudah istiqomah itu mudah dikerjakan. Ya, apa saja. Sehingga walaupun dalam keadaan kurang sadar pun karena sudah istiqomah, ya jadi mudah dikerjakan. Kayak Syekh Junaid Baghdadi, saya dalam keadaan sakaratul maut masih ngatamkan Quran, ya. Yang kita ini waras saja membaca Quran peletot-peletot malaikat. Ya. Nah, beliau ini dalam sakaratul maut masih baca Quran terus. Maka santri-santrinya bilang, "Syekh, ini sudah kayak begini masih baca Quran." Ini tulisan amal saya sudah mau ditutup, gimana?
Ke istiqomah, insyaallah malaikat. Dan tanamkan dalam hati kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan pada para sahabat, kecintaan dengan orang-orang soleh. Nah, Nabi itu ketika sakaratul maut beliau berdoa, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah susulkanlah aku dengan teman-temanku yang mulia di surga. Jadi Nabi itu waktu sakaratul maut itu dipenuhi hatinya dengan kerinduan kepada teman-temannya di surga Allah. Maka orang yang dalam hatinya itu ada kecintaan yang hakiki kepada orang-orang soleh itu mudah husnul khotimah. Sebaliknya, man adzali waliyan faqad adantu bil harb. Orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada orang soleh itu nanti biasanya matinya bingung kalau enggak tobat ini ya. Maka tanamkan kecintaan pada orang-orang soleh. Tanam kecintaan pada Rasulullah, pada para sahabat, para wali-wali Allah, orang-orang soleh semuanya. Sebagaimana yang kita baca waktu sholat, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam buat engkau wahai baginda Nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Salam buat kita dan seluruh orang-orang soleh. Ini penting kecintaan malaikat. Karena Nabi mengatakan orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, kalau orang itu tidak ada kecintaan kepada orang-orang baik, oh gawat ini malaikat. Nah, maka inilah pentingnya istimai malaikat dalam usaha agama itu. Istimai. Istimai itu dimulai dari mana? Istimai dimulai dari hati. Tanamkan kecintaan kepada Nabi, tanamkan kecintaan kepada umat Nabi. Nah, maka dengan istimai timbul kecintaan, dan kecintaan itu akan mendatangkan barokah khususnya waktu sakaratul maut. Nah, malaikat Allah Ta'ala kata Imam Ghazali di antara sebab orang waktu sakaratul maut itu bingung itu karena dia ini punya dosa-dosa yang dia tidak mau tobat. Maka kita ini harus tobat malaikat. Seluruh dosa-dosa kita yang kaitan dengan dakwah, yang kaitan dengan ibadah, yang kaitan dengan akhlak, muamalah, kaitan dengan langsung dengan Allah maupun dengan hamba-hamba Allah. Kita taubat malaikat. Jangan sampai ada dosa kita tidak niat untuk menghapusnya. Taubat betul-betul. Karena banyak cerita ini malaikat, orang yang berbuat dosa terus dindem tidak mau tobat itu, maka waktu sakaratul maut itu nyengkal, dosanya itu nyengkal sehingga menghalang-halangi mati dalam keadaan iman. Maka dosa tobat. Nah, untuk tobat itu sebaik-baiknya tobat adalah dengan keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Nah, ini kan ini tobat komplit keluar jalan Allah ini. Tobat urusan dakwah, karena orang enggak ngerjakan dakwah ini dosa juga. Dakwah, tobat dalam urusan dakwah, tobat dalam urusan muamalah, kita perbaiki muamalah kita, jangan makan haram, jangan bertindak yang haram. Tobat urusan ibadah, ibadah kita jadi tertib. Nah, dalam segala urusan. Nah, tobat dalam urusan akhlaknya, akhlaknya buruk. Nah, misalnya ini akhlak saya baik, kalau memang baik jangan ngantuk waktu bayan. Nah, orang yang ngantuk waktu bayan akhlaknya tidak baik. Insyaallah malaikat harus tobat. Kan yang megel itu malaikat dijak omong agama turu megel ra. Nah, ini namanya tidak baik itu akhlaknya. Ya. Akhlaknya tidak baik. Enggak perlu tobat. Keluar 4 bulan. Insyaallah malaikat. Ini keluar ini maksudnya tobat total dalam segala urusan. Nah, saya di rumah aja Pak, itu nanti belum tobat urusan dakwah nanti kalau di rumah. Nah, kita ini sudah meninggalkan dakwah lama ini, sehingga umat kalang kabut enggak karu-karuan. Ini asbabnya yang terbesar karena lemahnya usaha dakwah. Maka kita ini harus tobat urusan dakwah. Paling mudah kita keluar. Insyaallah malaikat. Nah, urusan ibadah juga begitu, sholatnya perbaikan,
akhlak juga begitu, yang biasa ngamuan ini jadi sabar kalau kita keluar. Insyaallah malaikat urusan apa-apa sampai tobat dari perkara-perkara yang bukan yang haram, yang makruh pun kita tobat. Kalau kita tinggal di masjid insyaallah akan banyak perkara-perkara makruh yang kita tinggalkan. Insyaallah malaikat dan akan sibuk kita dengan amal sunnah. Di antara tobat adalah menyibukkan diri di dalam amal kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Amal-amal kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita sebanyak-banyaknya. Karena kita dosanya itu sudah banyak, maka untuk menghapus itu perlu kita berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Alhamdulillah. Monggo. Oh, sampean arep tuh. Yo badhe niki saiki ae, monggo. Wong sudah mati, ayo. Khairul birri ajalu, kebaikan yang terbaik adalah yang tercepat. Nah, diundur-undur, akhirnya mundur. Insyaallah semua kita niat semalikan. Istiqomah usaha agama sampai mati semalikan. Insyaallah. Kapan matinya? Ya, mungkin nanti sore, mungkin nanti malam, mungkin sebentar lagi. Ya. Orang mau mati itu nggak ngerti semalikan. 5 menit sebelum mati itu masih hidup semalikan. Benar nggak? 5 menit sebelum mati sudah mati masih hidup. Masih hidup toh. Lah iya. Dan kadang-kadang nggak ngerti sama sekali kalau mau mati. Maka orang yang mengundur-undur amalan itu nanti akan menyesal malaikat. Maka secepatnya, insyaallah malaikat mau tobat ya sekarang. Kalau mau dakwah baiknya sekarang. Insyaallah malaikat. Sekarang 3, 4